Terima kasih Sobat Guntur FM, masih barengan sama G2703 Tami dan kita masih di Your Community. Kita masih ngebahas mengenai kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa Sobat Guntur FM. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh rekan Bagus, jika Sobat Guntur ingin bertanya atau melakukan diskusi barengan sama kita di sini bisa ya ke 23455 Sobat Guntur FM. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur, pasti beda. Kita tunggu ya Sobat Guntur FM sampai kelar nanti di jam 7 on time. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk kita berbincang di sini. Oke, sambil menunggu Sobat Guntur FM, kita balik lagi ngobrol barengan sama 3 narasumber yang merupakan perwakilan dari kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa ya. Tadi di belakang Sobat Guntur, di belakang ya bahasanya. Tadi sebelum kita mulai on air gitu kan, saat off air, kami sempat tanya-tanya Sobat Guntur mengenai ada apa aja sih sebenarnya di dalam kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa gitu ya. Kalau tadi Yoga ya bilang ada industri perkayuan gitu kan. Sebenarnya ada apa aja nih? Ada bagian-bagian tersendiri nggak sih dalam himpunan ini? Jadi sebenarnya di sini kan banyak terdiri dari beberapa bidang. Mungkin salah satunya tadi dibilang sama Yoga, ada bidang perkayuan, ada juga bidang kerajinan, bidang jasa, makanan dan minuman atau catering, dan banyak lagi sih sebenarnya kan. Kayak fashion juga kan masuk. Wow, berarti lengkap banget ya, hampir mencakup semua bidang gitu ya. Dan itu masing-masing sudah ada ininya, apa sih maksudnya peminatnya gitu? Emang udah ada anggotanya, koordinatornya emang udah ada? Untuk koordinatornya sudah ada dan sudah ada grup juga di masing-masing bidang itu Kak ya. Jadi yang minat di bagian kerajinan bisa masuk bagian kerajinan, bagian fashion bisa masuk bagian fashion, makanan juga, yang lainnya juga kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksa berarti bisa dong ya bisa bergabung di sana ya seluruh mahasiswanya ya. Ada nggak sih mungkin syarat atau ketentuan yang berlaku ketika mungkin mahasiswanya mau bergabung nih? Syaratnya cuma satu. Apa tuh? Mau belajar aja. Oke, mau belajar ya Sobat Guntur FM. Mungkin ada kali di antara kalian mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sebenarnya pengen banget untuk ikutan ya, cuman masih malu-malu nih karena nggak ada kenalan atau karena mungkin kayaknya ditolak deh, kayaknya soalnya belum punya usaha tapi pengen berusaha. Bisa ya? Bisa. Karena tipsnya cuma satu, syaratnya cuma satu Sobat Guntur FM, mau belajar. Yes. Semuanya kalau kita mau belajar pasti bisa ya kan? Ada nggak sih sejauh ini gitu ya alumni atau mungkin mahasiswa sendiri yang udah menciptakan berjuta-juta, maksudnya penghasilannya sudah lumayan gitu untuk ukuran mahasiswa, udah cukup untuk ya bisa dikatakan setidaknya bayar untuk uang nongkrong sendiri deh gitu. Ada nggak sih mungkin sharing pengalamannya? Kalau dari alumni sih udah banyak sih yang saya ketahui ya. Ada di Tabanan, di Karangasem udah bisa memperkerjakan orang lain, tetangga dan sebagainya. Jadi memang sudah pendapatannya udah lumayan, sudah bisa membiayai diri sendiri termasuk kuliahnya gitu. Wah, berarti emang benar-benar sudah terbukti ya, bukan cuma sekedar teori belaka, jadi benar-benar dipraktekkan langsung dan itu benar-benar menciptakan penghasilan atau pundi-pundi sendiri, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Berarti keren nih ya, Fakultas Ekonomi benar-benar sesuai Sobat Guntur FM. Jadi bukan cuma Fakultas Ekonomi yang biasanya kalau kita ngomongin Fakultas Ekonomi gitu kan pembukuan aja ya, tapi prakteknya juga benar-benar, actionnya juga benar-benar bagus, benar-benar terbukti Sobat Guntur FM. Oke, mungkin bisa sharing sedikit nggak sih, ada kali di antara kalian yang tahu gitu kan, mungkin temennya ada yang sebenarnya cocok banget untuk berwirausaha tapi susah untuk membuat mereka mau bergabung bersama kalian. Atau misalnya kayak sebenarnya kalian ngelihat ada potensi di dalam diri mereka, cuman ya memang tidak ada kemauan untuk bergabung dan ya sendiri-sendiri aja jalannya, bukan bergandengan dengan himpunan kewirausahaan FE ini. Ada nggak sih? Mungkin sekarang ini kan kita sedang gencar-gencarnya untuk mengajak mahasiswa teman-teman lain untuk bergabung di sini. Banyak juga yang memang memiliki ide untuk berwirausaha, akan tetapi untuk implementasinya kurang. Nah, di sana juga kita selalu menggandeng mereka, kita selalu
mengajak mereka untuk membuat bisnis dari karangan-karangan yang mereka tulis. Jadi untuk saat ini mungkin mereka sudah maulah untuk bagaimana memulai bisnis ini. Mereka sudah mau tidak hanya sekedar menulis saja, akan tetapi implementasinya sudah mulai ada. Oke, jadi bukan cuma sekedar di atas kertas saja ya, tapi benar-benar sudah diwujudkan langsung oleh kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa. Tapi kalau ngomongin tentang kewirausahaan, di mana-mana kita pasti butuh modal, ya kan sih? Boleh tahu nggak sih kira-kira kalau dari kalian-kalian ini yang juga mungkin sudah punya usaha sendiri, ada nggak sih modalnya itu mungkin didapat dari mana? Di-sharing dong ke teman-teman yang juga mungkin aja pengen berwirausaha tapi masih bingung nih, kira-kira dapat modal dari mana ya? Kalau dari berwirausaha sendiri ya saya ambil contoh saya sendiri. Kalau teman-teman ini kan kebanyakan takutnya di modal. Wirausaha banyak modal, harus gini, harus gitu. Tapi sebenarnya modal itu hanya syarat kesekian. Yang terpenting adalah mau belajar dan minatnya itu sendiri. Tapi kalau dari saya sendiri, modalnya cukup sedikit. Dan itu saya peroleh dari, kebetulan ini saya kan mahasiswa yang kuliah dari beasiswa. Jadi uang beasiswa itu saya gunakan sebagai modal dan itu lumayan sedikit gitu. Nggak sampai 200.000. Jadi jika ada niat pasti bisa gitu sebenarnya. Oke, jika ada niat pasti bisa ya. Jadi modal itu sih bukan alasan utama ya sebenarnya untuk memulai usaha. Yang penting sebenarnya adalah niat ya, Ibu ya. Kalau sudah niat maka semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Iya, Oke, Bu. Ini juga kebetulan karena memang kita meminta mahasiswa yang berwirausaha itu membuat video kreatif dan sharing ke adik-adiknya nantinya. Memang di sana saya lihat kebanyakan mahasiswa itu hebat-hebat sekali di dalam memulai usaha. Jadi terkait dengan permodalan itu mereka ada yang menyisihkan dari uang jajan ya gitu. Luar biasa kalau kita masih muda sudah bisa menyisihkan uang jajan untuk kita nantinya bisa membuat suatu karya yang nantinya tentu akan menghasilkan keuntungan baik untuk keluarga ataupun orang-orang sekitar. Jadi mereka sangat sederhana dan itu modalnya dari menyisihkan uang jajan mulai dari yang kecil dulu, kemudian ternyata sampai saat ini bisa eksis ya Mbak Tami dengan hanya bermodalkan seperti yang tadi disampaikan oleh Yoga 200.000 gitu ya. Jadi itu bukti bahwa memang ilmu yang diterima bagaimana kita menciptakan suatu karya yang menghasilkan itu sudah benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Oke. Itu dia ya Sobat Guntur, lagi-lagi yang ditekankan sebenarnya modal itu bukan alasan utama untuk kamu tidak mau mencoba untuk berwirausaha, tapi memang niat ya di dalam diri. Kalau memang udah niat semuanya pasti bisa dilakukan Sobat Guntur FM. Oke Bu, ada satu ya yang menarik nih yang mau kami tanyakan. Sejauh ini kan banyak sekali tadi dikatakan bahwa bidang-bidang, entah itu ada perkayuan, fashion, makanan, minuman. Nah untuk dosen-dosennya nih Bu, ada juga nggak sih yang punya wirausaha gitu kan? Atau memang hanya memberikan support dan bimbingan saja kepada para mahasiswanya? Oke, terima kasih. Jadi memang ada dan itu tidak sedikit ya dari dosen sendiri yang memang memiliki usaha, tetapi memang karena kesibukan kita yang harus juga mendidik anak-anak, jadi itu di-manage memang oleh dosen, tetapi yang mempekerjakan orang lain gitu, jadi membuka lapangan usaha. Jadi ada yang seperti juga mengakomodir acara wisuda, bahkan kemudian untuk dari segi fashion wisuda, souvenir wisuda, kemudian catering. Tidak hanya kalau di Fakultas Ekonomi tidak hanya dosennya ya Mbak Tami, tidak hanya mahasiswa, tapi pegawai pun karena memang basic kita ada di ekonomi dan kewirausahaan seperti itu. Jadi semua ada yang. Jadi bukan cuma bisa ngasih tahu aja ya Bu ya, tapi benar-benar juga bisa memberikan contoh bahwa dosen-dosennya meskipun harus mengajar juga bisa loh berwirausaha gitu kan. Jadi nggak cuma mahasiswa saja dan alumni saja, tapi semuanya memang benar-benar memiliki peran yang aktif sekali untuk membangun kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa. Satu lagi Bu pertanyaannya ya.
kalau ngomongin tentang bidang-bidang usaha yang tadi sudah disebutkan oleh anggota dari kewirausahaan Fakultas Ekonomi, mungkin dosen-dosennya kalau misalnya punya acara, ada ya kayaknya pengalaman yang, oh inget nih si ini nih punya usaha ini, udah deh pakai dia aja gitu ya, bentuk salah satu support untuk para mahasiswanya kali Bu ya? Ya, benar sekali ya Mbak Tami. Jadi kami setiap kegiatan seperti waktu ini kami ada pertemuan dengan pimpinan FE, Undiksa, kemudian dengan Ormawa untuk membahas terkait dengan kewirausahaan ini. Dan di sana juga kami dari Lab Kewirausahaan menggunakan atau boleh dikatakan order untuk cateringnya itu memang dari mahasiswa, karya mahasiswa. Jadi mulai dari snacknya, kemudian buket bunganya. Karena kan memang suatu agenda rapat itu perlu suatu yang cantik ya. Jadi biar pembahasannya juga menarik seperti itu. Jadi minuman juga dari hasil karya mahasiswa. Oke, enak ya rasanya ya kalau disupport langsung oleh para dosen, kemudian juga para pimpinan yang ada di Fakultas Ekonomi Undiksa. Oke, sekarang kita balik lagi ngobrolin tentang kewirausahaan ekonomi Fakultas Ekonomi Undiksa. Pasti ada plus minus, pasti ada pasang surutnya ketika berusaha gitu ya. Mungkin ada di antara kalian yang mau sharing nggak sih sama kita kira-kira apa aja nih hal-hal yang sudah kalian hadapi, utamanya yang susah-susah ya. Kalau yang senang-senang mah kita udah tahu banyak uang pastinya. Tapi kalau yang susah-susah ini kira-kira apa aja nih kendala-kendala yang pernah kalian lalui, atau mungkin sebagai ketua ada beberapa anggotanya yang juga curhat nih dan sama-sama dipecahkan dalam grup tersebut. Ada nggak sih? Saya sharing pengalaman sendiri ya. Kebetulan di sini saya juga mempunyai usaha jasa di bidang outdoor, penyewaan tenda. Jadi di sini kan mungkin banyaknya rintangan yang ada, tidak hanya senang-senang aja. Jadi mungkin ada barang yang rusak, kadang-kadang tidak ada pelanggan. Jadi di sini kita selalu mempunyai strategi bisnis sendiri, baik itu memainkan diskon, terus berinovasi, bagaimana membuat paket-paket sendiri biar banyak pelanggan. Jadi di sini juga banyak cara yang dilakukan supaya produk kita tidak selalu surut, tidak terlalu naik juga. Banyak rintangan lah di sini juga. Oke, konsisten sih ya ininya ya. Kalau yoga tadi seperti itu. Siapa tadi namanya? Agus. Kalau yoga gimana? Kalau saya sendiri memang saat ini juga mengalami penurunan. Jadi memang strategi saya sih melakukan promosi gitu. Apalagi kalau di kampus ya, mahasiswa sering ada paid promote gitu. Jadi ya saya sering ikut itu biar semakin terkenal juga produknya. Selain itu, kalau berwirausaha itu harus sabar dengan konsumen. Jadi konsumen itu harus diikuti terus keinginannya ya. Jadi kita tetap sabar biar sama-sama puas lah gitu. Oke, konsumen adalah raja soalnya ya. Jadi kita harus mengikuti apapun kehendak dari konsumen. Ya, oke. Kalau itu adalah keluh kesah dari Yoga dan juga dari Agus. Kalau dari Ibu sendiri nih Bu, pernah nggak sih ada mahasiswa gitu ya yang ngeluh ya, Bu kayaknya selesai deh saya berwirausaha, Bu kapok deh saya Bu gitu kan, modal saya ludes atau gimana, ada nggak sih Bu dan solusi apa nih yang diberikan oleh pembimbing dari kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa? Oke, terima kasih ya Mbak Tami. Jadi kebetulan memang ada yang sempat curhat begitu ya. Jadi ketika saya menyampaikan permintaan data untuk mahasiswa yang memang berwirausaha yang kami belum ketahui mungkin nantinya sebelumnya gitu ya. Jadi kita minta mengisi data, kemudian saat saya hubungi kenapa tidak melanjutkan usaha yang sudah pernah dikembangkan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah Ibu, saya merasa tidak memiliki kemampuan di bidang wirausaha gitu, karena saya lihat pengusaha-pengusaha yang lain itu benar-benar sudah besar gitu, sehingga saya merasa tidak mampu bersaing dengan jenis usaha yang saya jalankan yang mirip gitu ya, mirip dengan yang sudah ada dan itu sudah booming seperti itu. Jadi ketika seperti itu saya sampaikan kalau memang kita
memiliki hobi terkait dengan wirausaha gitu ya, tidak perlu harus melihat yang memang tantangan itu menjadi kendala kan begitu ya. Jadi kalau memang kita sudah hobi pasti akan bisa survive dengan keinginan kita sendiri untuk bagaimana mengembangkan ide-ide kreatif seperti itu, akan tumbuh dengan sendirinya. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan menyatakan terima kasih Ibu dan akan mencoba kembali untuk menata kembali usaha yang sebelumnya sudah dijalankan tapi sempat vakum. Kalau tidak salah disampaikan hampir 1 tahun vakumnya seperti itu. Berarti cukup lama ya vakumnya ya, tapi dibangkitkan kembali. Itu dia, makanya ada 6 dosen di belakang kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa yang siap untuk membantu ya Bu ya? Iya benar sekali. Jadi seperti yang tadi Mbak Tami tanyakan, ada nggak dosen yang berwirausaha seperti itu ya? Jadi memang kita berkecimpung di wirausaha, ada beberapa dosen itu tujuannya adalah ketika mengajar kewirausahaan di Fakultas Ekonomi itu bisa secara real menyampaikan ilmu-ilmu teknik-teknik berwirausaha. Dan salah satu dosen yang memegang mata kuliah kewirausahaan itu memang dipilih dosen yang memang sudah berkecimpung di dalamnya. Jadi kita tidak hanya sekedar berteori ya, tetapi juga real seperti apa contohnya, seperti itu. Oke, benar-benar action ya Sobat Guntur FM. Sekali lagi biasanya kalau kita cuman di atas kertas aja mah gampang ya, bisa searching di Google dan lain-lain. Tapi ketika kita praktek menghadapi berbagai masalah yang terjadi, nah itu dia yang membuat kita bisa nggak sih survive terhadap usaha yang sudah kita geluti ini. Oke, kalau tadi Ibu Sunita ya sempat bilang bahwa sebenarnya Fakultas Ekonomi Undiksa, kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa ini punya kanal YouTube sendiri gitu kan, di mana para mahasiswa yang memang memiliki usaha itu mengupload karya-karyanya. Berarti mulai dari ketika mereka caranya mereka berwirausaha itu sudah diupload ya dalam kanal YouTube-nya ya. Boleh tahu nggak sih di-share ke Sobat Guntur yang ada di rumah? Sekalian juga mungkin ada yang di luar Fakultas Ekonomi yang ingin juga melihat-lihat karya dari Fakultas Ekonomi Undiksa ini, di mana kanal YouTube-nya? Bisa dipromosikan, silakan. Oke, baik, dari teman-teman mungkin yang mau lihat bagaimana caranya berusaha, bagaimana contoh-contoh usaha dari Fakultas Ekonomi, bisa dilihat di channel YouTube Fakultas Ekonomi FE Undiksa. Fakultas Ekonomi FE Undiksa. Oke, langsung ya Sobat Guntur FM meluncur sekarang juga. Jadi jangan cuman diem-diem aja di rumah selama pandemi ini Sobat Guntur, tapi ciptakanlah sesuatu yang memang menghasilkan. Salah satunya bisa dengan berwirausaha. Kalau kamu bisa menjadi koki dadakan, mungkin bisa berjualan ya kan, ujung-ujungnya jadi catering yang besar. Siapa tahu. Betul ya. Oke, Sobat Guntur FM, tanpa terasa 1 jam sudah kita berbincang ya di Your Community. Edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu di tanggal 8 November 2020. Sebelum berpisah kita tanya dulu ya, closing statement untuk masing-masing. Ada nggak sih mungkin motivasi untuk Sobat Guntur yang ada di rumah yang sebenarnya pengen sekali berwirausaha tapi masih takut-takut, atau hal-hal lainnya yang masih membayang-bayangi? Silakan diberikan motivasi. Ya, kebetulan udah menyiapkan. Oke. Baik, dari saya yaitu mungkin implementasikan idemu, mulailah sesuatu yang kamu cintai, jangan takut belajar, jangan takut gagal, karena sukses tidak lepas dari rintangan yang sudah kamu lewati. Oke, sudah dirangkum ya jauh-jauh hari dan berpikir. Oke, untuk Bu Sunita silakan. Oke, kalau dari saya sendiri itu untuk menjadi orang yang sukses, maka kita tidak perlu takut akan apapun dan tidak ada kata bahwa kita tidak bisa. Oke, nggak ada kata tidak bisa Sobat Guntur sebelum kita mencoba ya Bu ya, harus mencoba dulu. Baru deh bisa bilang yang lain-lain, jangan takut mencoba. Silakan yang terakhir. Kalau dari saya seperti yang saya katakan tadi, kalau berwirausaha, modal itu adalah syarat yang kesekian. Jadi niat yang utama.
Oke, yang penting niat dulu ya. Kalau masalah lain-lainnya bisa dipikirin nanti gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah hadir di sini, perwakilan dari Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa. Sangat inspiratif sekali, bisa membuat Sobat Guntur yang kayaknya di luar sana lagi leyeh-leyeh, lagi rebahan. Kaum-kaum rebahan, marilah kita bangun semua ya. Bisa jadi kalian adalah salah satu entrepreneur yang luar biasa, cuman sayang kalian belum memulai. Ayo kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Oke deh Sobat Guntur FM, itu dia ya 1 jam yang sangat berharga barengan sama Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Undiksa. Kalau kalian kelewat tadi, jangan takut Sobat Guntur FM, jangan cemas. Kita bakal share video tadi dari session pertama maupun session kedua di kanal YouTube Radio Guntur. Langsung aja, saya Tami Krisna pamit undur diri. Langsung saya kembalikan ke rekan Bagus. Silakan rekan Bagus.